Tes Antutu Poco X3 GT di tahun 2026. Apakah masih selayak itu HP yang udah berumur 5 tahunan ini? Sebelum kita tes, kita lihat ya speknya. Untuk prosesor, dia memakai Dimensity 1100. Ini ada tulisannya Ultra Performance Processor with Dual 5G Flagship MediaTek. Tapi ya emang benar, dia itu flagship killer ya di zamannya. Casnya pun sudah 67, layarnya 120 Hz, dibalut dengan Gorilla Glass Victus. Kamera lumayan lah. Untuk speakernya sudah stereo. Ini varian yang 8/256. Ini cocok untuk kalian yang geleng-geleng dengan spek HP baru di tahun 2026 sekarang. Ngeri harganya dan banyak yang disunat speknya. Ini saya dapat unit yang Orion ya, masih oke lah. Untuk game juga mantap lah. Untuk 1 jutaan ini sip. Langsung aja ya kita coba berapa kira-kira skornya. Bakal lancar atau ngedrop atau ada frame drop. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kemungkinan nanti videonya juga saya skip dulu karena pasti lama ini tesnya. Oh ya, sedikit sharing juga. Poco X3 GT ini mungkin kelemahannya di baterai ya teman-teman. Kalau kalian dapat unit yang masih Orion atau masih bagus lah ya, mungkin nanti penyakitnya di baterai itu boros banget. Nah ini saya waktu beli saya sudah ganti baterai 2 kali. Nanti saya itu ya kasih tahu baterai apa yang wajib kalian pakai dan baterai apa yang harus kalian hindari. Soalnya ini sudah pernah saya ganti semingguan atau 2 minggu mungkin, itu udah kembung lagi dan drop terus baterainya. Saya jelaskan di video selanjutnya aja ya. Untuk kekurangannya lagi mungkin tidak ada update software lagi. Terus kamera ya biasa-biasa aja tapi ya masih bagus. Terus layarnya IPS, tapi kalau saya handphone dengan spek seperti ini, saya lebih suka layar yang nggak AMOLED sih. Lebih enak aja, lebih awet. Ini juga masih ori layarnya. Kecuali kalian jatuhkan gitu ya mungkin. Ini baterai juga baru ganti lagi. Masih awet banget. Nanti saya kasih tahu mereknya. Dan baterai apa yang harus kalian hindari di all shop atau toko oranye, toko hijau, nanti saya kasih tahu. Soalnya ini dari pengalaman pribadi saya ya. Terus apalagi mungkin game memang lancar. Kalau kalian game berat mungkin harus tambahin fan cooler ya. Kalau saya sih nggak pakai fan cooler, tetap awet-awet aja kok. Soalnya ya bukan gamer berat. Mungkin mengisi waktu luang cuma lancar semua, nggak ada frame drop, nggak ada apa. Kecuali baterainya lagi soak atau waktunya ganti, mungkin itu ada nanti frame drop. Maaf ya tadi kameranya agak ada masalah sedikit. Kita lanjut ya. Kita sharing lagi. Dari pengalaman saya,
seri X3 yang paling bandel itu ya ini Poco X3 GT, tidak seperti X3 Pro. X3 NFC juga bandel sih, cuma speknya masih kalah jauh lah ya sama ini. Lalu untuk kalian yang ingin membeli Poco X3 GT ini, harganya udah murah ya, mungkin ada yang 1,5 sampai 2 jutaan bergantung kondisi. Yang kalian perlu perhatikan itu yang pertama ya, segel atau enggak. Soalnya kalau enggak segel, takutnya itu bekas rebal CPU, takutnya pernah matot atau apa. Yang pasti kalau pernah matot terus kalian beli, pasti nggak bakal awet, mungkin 3 bulan 5 bulan pasti matot lagi. Karena kalian kan beli handphone ini pasti ngincer untuk gamenya kan. Usahakan kalau beli yang segel aja, yang meskipun mahal dikit nggak akan kecewa kok sama performanya, daripada handphone keluaran sekarang. Untuk penyimpanannya dia juga udah pakai UFS 3.1, kenceng juga. RAM-nya kalau nggak salah udah pakai LPDDR5 ya, atau salah bisa koreksi ya nanti. Lalu untuk pengecasan sih termasuk cepat, cuma ya harus kalian perhatikan juga cara ngecasnya, jangan sambil dipakai game atau apa, udah pasti soak itu baterainya, pengalaman sih. Lalu sinyal udah keluar 5G. Ini saya di lokasi di Surabaya, Sidoarjo, keluar ya 5G nya. Dan nggak tahu kalau di daerah kalian, mungkin kalau di pelosok atau pedesaan mungkin belum ya, masih 4G mungkin. Untuk kelemahannya mungkin nggak ada, speaker oke. Kamera lumayan lah. Ini masih lama ya untuk tesnya. Ini saya juga pernah pakai ini. Untuk pengalaman saya pakai ini enak, cuma ya apa ya, panas ya, wajar lah, HP game semua panas, apalagi spek tinggi. Enggak resmi saya belinya, dapat dari Cina. Ini pakai 870 speknya, enak ini daripada Asus ROG itu sering matot atau bermasalah di kamera lah, sinyal hilang, speaker nggak berfungsi. Pengalaman saya pakai ini lebih awet aja daripada ROG. Ini seri yang RAM 12. Kita skip aja mungkin ya, tunggu hasilnya selesai. Ini terlalu lama soalnya. Ini hasil dari pengujian Antutu Poco X3 GT ya. Skornya 800 ribuan, hampir mendekati 900 ribu. Skor seperti ini di harga 1 jutaan mungkin jarang atau bahkan nggak ada. Ada mungkin yang mendekati itu ya Poco F3, itu juga bisa kalian dapatkan di harga segitu. Nah kalau itu selera ya, kalau saya lebih suka Poco X3 GT ini karena Dimensity-nya tuh bandel.
jarang lah ada Matot atau Rebel CPU, jarang kalau Poco S3. Mungkin kalau ada yang bilang punya saya barusan Matot, ya mungkin ekstrim pemakaiannya. Jadi kesimpulannya, Poco S3 GT ini di tahun 2026 yang usianya udah 5 tahunan masih sangat oke untuk kalian pakai daily, game ataupun apa. Kamera juga oke, speaker stereo sudah 5G, pengecasan 67 watt cepet banget. Lalu apalagi ya, mungkin ya itu tadi minusnya sudah nggak dapat update software. Baterainya yang perlu kalian perhatikan, atau jika waktunya ganti kalian harus pinter milihnya, jangan terpancing. Kan banyak di Shopee, maaf sebut merek, toko oren, Tokopedia, toko hijau. Nah itu banyak yang bilang tulisannya original, padahal ya enggak, soalnya pengalaman saya. Nanti saya kasih tahu di video selanjutnya baterai apa yang cocok. Ini saya awet banget ini pakai, aman. Ya itu dulu ya dari saya. Intinya kalau kalian mau beli silahkan, sangat oke, worth it buat daily, oke. Daripada HP sekarang yang nggak ngotak, harganya mahal, speknya di sunat-sunat, mending ini atau bisa merek lainnya atau seri Poco F3 itu bisa kalian beli di harga 1 jutaan sampai 2 juta. Oke, terima kasih ya.